manusia yang sudah meninggal mengalami perjalanan masing-masing dalam menuju Sang Penciptanya. Ada yang langsung diterima, dan ada yang tertunda. Ada yang terlebih dahulu menyelesaikan karma-karma dunia yang sejatinya belum tuntas namun keburu seseorang harus meninggal. Dalam menyelesaikan urusannya, maka roh tersebut terlahir kembali ke dunia namun dengan jasad dan masa yang berbeda. Beberapa orang yang kita lihat dan kita kenal sekarang, bisa jadi merupakan roh-roh bagian dari mereka yang berasal dari suatu zaman, yang terlahir kembali dan meneruskan kehidupan di zaman sekarang. Peristiwa tersebut pertama diperkenalkan oleh agama-agama kuno seperti Buddha dan Hindu dengan nama reinkarnasi. Dalam ruang lingkup yang lebih lokal ikut juga diperkenalkan oleh agama-agama kuno seperti kejawen kuno dengan tradisinya Kapitayan, agama Shinto, kepercayaan dan lain-lain. Terlahirnya atau reinkarnasi seseorang untuk kesekian kali merupakan perwujudan pengalaman masa lalu yang terus tersimpan di dalam memori meski sudah berada dalam jasad yang lain. Jika Anda termasuk dari mereka, termasuk manusia berinkarnasi, dunia yang tidak menyenangkan, terutama dalam ruang lingkup Anda sendiri, keluarga, kerabat, teman dan semua yang ada di sekitar Anda. Mungkin Anda adalah bagian dari orang-orang yang terpilih untuk dapat memutus karma buruk dan mengubahnya menjadi karma baik dalam menuju kehidupan selanjutnya. Dengan kelahiran kembali, memberi arti bahwa Anda masih diberi kesempatan untuk bertobat, menebus dosa masa lalu, yaitu dengan meningkatkan takwa kepada Sang Pencipta, serta berbuat baik kepada sesama. Agar supaya jika suatu hari Anda mati akan dilahirkan kembali dengan rupa yang lebih baik. Konon, terlahirnya kembali roh ke dunia setelah mengalami sebuah kematian, sangat dipengaruhi oleh perbuatan orang tersebut semasa hidup di dunia sebelumnya. Baik buruknya kelahiran pada seseorang sangat tergantung dengan amal perbuatan seseorang selama kehidupan yang dijalani. Jika amal seseorang baik, maka orang tersebut akan lahir dengan bentuk yang baik. Dan sebaliknya perbuatan yang buruk akan melahirkan sesuatu yang buruk. Sebagai contoh, jika laki-laki, akan lahir sebagai laki-laki yang gagah dan tampan. Sebaliknya jika perempuan, akan lahir sebagai perempuan yang cantik. Akan tetapi, bagi mereka yang amal perbuatannya selama di dunia buruk, akan dilahirkan kembali dalam bentuk yang buruk. Sebagai contoh, orang tersebut akan lahir bukan lagi sebagai manusia melainkan sebagai binatang. Kira-kira apa yang Anda bayangkan jika Anda terlahir kembali dengan bentuk yang tidak Anda inginkan? Contohnya, berupa hewan terenggiling atau cacing. Masih beruntung, Tuhan melahirkan Anda dalam kehidupan saat ini sebagai manusia. Itu artinya Tuhan masih sayang kepada Anda. Lalu nikmat apa lagi yang Anda dustakan? Dalam hal ini, jika Anda termasuk orang yang ditakdirkan untuk memutus rantai kelam masa lalu tersebut dan Anda menyadarinya, inilah sebuah kesempatan untuk merubah nasib Anda di masa depan. Jika Anda memiliki ciri-ciri di bawah ini bisa jadi Anda merupakan reinkarnasi dari kehidupan masa lalu yang lahir pada kehidupan masa kini. Di antara ciri-ciri tersebut adalah: jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik lonceng. mengalami deja vu, yaitu perasaan bahwa seseorang pernah mengalami situasi yang sama sebelumnya. Deja vu adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasakan bahwa mereka telah mengalami situasi yang sama sebelumnya, meskipun sebenarnya situasi tersebut baru atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah perasaan yang misterius. Sebuah kejadian di mana kejadian tersebut seperti mengulang kejadian di masa lalu. Sesuatu yang dialami sekarang seperti sudah pernah dilakukan di masa sebelumnya. Hal itu dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk mimpi. Sebagai contoh, kamu pergi ke suatu tempat, namun kamu merasa sudah pernah datang di tempat tersebut. Termasuk saat kamu bermimpi mendatangi tempat tertentu namun mimpi tersebut menjadi kenyataan di alam nyata. Jika deja vu terjadi dalam bentuk fisik, bisa jadi itu merupakan memori pada masa lalu yang kembali muncul akibat seseorang melakukan kembali sesuatu yang pernah dilakukan di masa past life. Sedangkan deja vu dalam bentuk mimpi merupakan representasi dari alam bawah sadar yang mampu menembus baik masa lalu maupun masa depan.
Memiliki fobia atau ketakutan yang besar pada sesuatu namun tidak dapat dijelaskan alasannya. Jika seseorang mengalami ketakutan pada sesuatu, pasti ada sebab dan alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Fobia yang tidak dapat diterangkan sebab dan alasannya kemungkinan merupakan urusan masa lalu yang belum tuntas dan terus menghantui kapanpun selama seseorang masih memiliki ingatan atau memori, baik memori lama maupun memori baru. Urusan tersebut bisa terbentuk dari trauma maupun tragedi masa lalu yang belum sembuh dan belum terselesaikan dengan semestinya. Biasanya hal itu sudah terjadi sejak seseorang masih anak-anak yang masih lugu dan belum menerima pengetahuan yang berarti di dunia. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang enigmatik. Jika Anda menemui seseorang atau bahkan teman Anda sendiri memiliki skill atau keahlian tertentu namun orang tersebut tidak pernah terlihat mempelajarinya, kemungkinan ilmu dan keahlian sudah dimilikinya jauh di masa lalu sebelum orang tersebut lahir di dunia ini untuk yang kesekian kalinya. Apa yang sudah ada sebelum seseorang mengalami reinkarnasi hingga setelah orang tersebut terlahir kembali hingga menjadi bagian dari kehidupan Anda sekarang ini. Dalam konteks reinkarnasi seringkali merujuk pada kemampuan atau pengetahuan yang tampaknya tidak sebanding dengan pengalaman atau pendidikan seseorang. Misalnya, seorang anak mungkin menunjukkan kemampuan untuk menari atau memainkan alat musik dengan keahlian yang jauh melebihi apa yang diharapkan dari usia mereka. Atau, seseorang mungkin memiliki pengetahuan mendalam tentang topik atau subjek tertentu yang mereka tidak pernah belajar secara formal. Dalam beberapa kasus, orang mungkin memiliki pengetahuan atau keterampilan yang tampaknya berasal dari tidak ada tempat seperti memahami bahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari, atau memiliki pengetahuan mendalam tentang periode sejarah tertentu tanpa penelitian atau pendidikan formal. Memiliki kenangan abadi yang tidak bisa dijelaskan. Memiliki kenangan abadi yang tidak terjelaskan merujuk pada pengalaman ketika seseorang memiliki kenangan yang tampaknya tidak memiliki hubungan dengan kehidupan saat ini. Misalnya, Anda mungkin memiliki ingatan tinggal di tempat yang belum pernah Anda kunjungi atau melakukan hal-hal yang sama sekali tidak Anda sadari. Hal ini bisa menjadi sangat membingungkan, karena kenangan tersebut bisa terasa sangat nyata, seolah-olah mereka benar-benar terjadi, meskipun logika dan bukti menunjukkan sebaliknya. Beberapa orang mungkin merasa bahwa ini adalah bukti dari kehidupan masa lalu atau reinkarnasi. Memiliki tanda lahir aneh di tubuh. Memiliki tanda lahir aneh di tubuh merujuk pada konsep bahwa tanda lahir dapat dianggap sebagai tanda dari kehidupan masa lalu atau reinkarnasi. Misalnya, tanda lahir mungkin dianggap sebagai bekas luka atau tanda dari kehidupan sebelumnya. Banyak orang memiliki satu atau lebih tanda lahir di tubuh mereka dan mungkin hal tersebut dinilai normal. Menurut ilmu pengetahuan, tanda lahir terjadi umumnya karena posisi kita di dalam rahim atau karena beberapa pigmentasi acak. Namun, dalam konteks reinkarnasi, beberapa orang percaya bahwa tanda lahir bisa menjadi indikasi fisik dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sebelumnya. Misalnya, tanda lahir mungkin dianggap sebagai bekas luka atau tanda dari kehidupan sebelumnya. Bermimpi berkali-kali tentang peristiwa, orang, atau tempat yang terasa asing atau tidak dikenal. Bermimpi berkali-kali tentang peristiwa, orang, atau tempat yang terasa asing atau tidak dikenal, seringkali dianggap sebagai tanda dari reinkarnasi atau kehidupan masa lalu. Dalam hal ini, mimpi tersebut bisa menjadi sangat nyata dan mendetail, dan mungkin melibatkan orang-orang, tempat, atau peristiwa yang tidak pernah Anda alami dalam kehidupan saat ini. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk fenomena ini. Kedekatan emosional seringkali membuat kita bermimpi tentang orang-orang atau tempat yang memiliki kedekatan emosional dengan kita. Ini mungkin mencerminkan adanya hubungan yang kuat dalam kehidupan nyata, baik itu hubungan keluarga, persahabatan, atau hubungan romantis. Orang-orang atau tempat yang terkoneksi di masa lalu masih berpotensi untuk terus muncul dalam mimpi kita. Terlebih jika dulu kita sangat dekat dengan mereka. Mimpi mencerminkan pikiran bawah sadar yang berbicara kepada kita. Tidak secara harfiah atau linier, tetapi secara metaforis.